Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Nur Syamsul Alam, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Munawarman angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pewarnaan bakteri. Oke, jadi umumnya pewarnaan bakteri ada 3, tapi lengkapnya ada 4. Ada pewarnaan negatif, pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial, dan pewarnaan khusus. Untuk pewarnaan negatif sendiri yaitu sebuah teknik pewarnaan dengan mengkontraskan latar belakang sel sehingga dibuat menjadi lebih gelap dan sel pun yang tidak berwarna menjadi lebih terlihat. Pada pewarnaan negatif di sini pewarna yang digunakan adalah pewarna asam sehingga pengecatan negatif cocok digunakan untuk observasi bentuk sel, ukuran sel, dan kapsul. Kemudian pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana adalah pewarnaan yang hanya menggunakan satu macam zat warna. Biasanya dilakukan untuk melihat bentuk dan susunan sel bakteri. Kemudian pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial yaitu pewarnaan yang menggunakan beberapa zat warna untuk mengelompokkan bakteri ke dalam kelompok bakteri tertentu. Contohnya seperti pewarnaan Gram dan pewarnaan PTA. Kemudian yang terakhir ada pewarnaan khusus, yaitu pewarnaan dengan tujuan untuk mewarnai bagian atau struktur khusus tertentu dari bakteri. Selanjutnya kita akan bahas pewarna bakteri. Jadi zat pewarna atau cat yang digunakan untuk mewarnai bakteri yaitu zatnya biological dye, mempunyai 2 sifat utama. Yang pertama dia mempunyai kelompok kromofor, kemudian memiliki ikatan dengan sel secara ionik, kovalen, atau hidrofobik. Kromofor yaitu gugus pemberi warna dari biological dye. Kemudian zat warna dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Ada pewarna asam atau acidic dyes dan pewarna basah atau basic dyes. Jadi pewarna asam contohnya seperti eosin, fosbengal, asetfuksin, dan lain-lain. Kemudian untuk pewarna basah seperti ethylene blue, basic fuksin, crystal violet, dan safranium. Untuk pewarna asam tidak dapat berikatan dengan kebanyakan bakteri. Karena muatan negatif pada zat warna akan ditolak dengan muatan negatif pada permukaan sel bakteri. Sehingga pewarna asam mewarnai latar belakangnya saja. Makanya ini biasa digunakan untuk pewarnaan negatif. Kemudian untuk pewarna basah, jadi pewarna basah ini karena dia bermuatan positif, kemudian permukaan dari sel bakteri biasanya bermuatan negatif, sehingga pewarna basah sering digunakan dalam pengecatan struktur bakteri. Selanjutnya akan kita bahas mengenai pewarnaan negatif. Jadi pewarnaan negatif adalah prinsip dari pengecatan negatif, yaitu membuat kontras latar belakang dari objek tersebut menjadi transparan dan tidak terwarnai, menjadi lebih jelas terlihat. Jadi pengecatan negatif ini tidak memerlukan proses fiksasi terlebih dahulu. Karena prinsip dari pengecatan atau pewarnaan negatif ini adalah mewarnai latar belakangnya, sehingga objek ataupun bakteri yang tidak berwarna transparan akan lebih terlihat. Biasanya pengecatan negatif ini dilakukan untuk melihat bentuk, ukuran, dan kapsul sel. Sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi pewarna negatif ini menggunakan pewarna asam seperti eosin dan hidrasin, karena memiliki negatif charge chromogene. Selanjutnya ada pewarnaan sederhana. Jadi pewarnaan sederhananya pewarnaan yang hanya menggunakan satu jenis zat warna. Biasa pewarna yang digunakan adalah ethylene blue, kemudian crystal violet, dan fuksin karbon. Jadi misalnya kita menggunakan crystal violet, permukaan sel bakteri nanti akan menjadi berwarna ungu setelah diwarnai dengan pewarna crystal violet. Kemudian kristal violet ini kan adalah jenis pewarna basa yang bermuatan positif, sehingga dapat berikatan dengan permukaan sel bakteri yang umumnya bermuatan negatif. Biasanya sebelum melakukan proses pewarnaan sederhana perlu dilakukan proses fiksasi. Fiksasi adalah melewatkan sampel pada objek gelas di atas nyala api. Biasanya nyala apinya dari lampu bunsen. Next ada pewarnaan diferensial.
Jadi pewarnaan diferensial menggunakan beberapa zat warna untuk membedakan ataupun mengelompokkan bakteri ke dalam kelompok bakteri tertentu. Contohnya di sini ada dua pewarnaan diferensial, yaitu pewarnaan Gram dan pewarnaan BTA. Jadi pewarnaan Gram adalah pewarnaan dengan tujuan untuk mengelompokkan bakteri Gram positif dan Gram negatif berdasarkan sifat dinding sel mereka. Nantinya bakteri Gram positif akan menyerap zat warna ungu, sedangkan bakteri Gram negatif akan menyerap zat warna merah. Kemudian pewarnaan BTA. Jadi pewarnaan BTA ini pewarnaan yang bertujuan untuk mengelompokkan bakteri basil tahan asam dengan diberikan pewarna khusus seperti karbol-fungsin dan fiksasi di atasnya lagi. Nantinya bakteri akan menyerap zat warna dan akan tahan walaupun diberi larutan asam dan alkohol. Biasanya ini digunakan pada bakteri TB. Oke, saya akan menjelaskan pewarnaan Gram. Nah, di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pewarnaan Gram. Alatnya seperti objek gelas atau kaca preparat, kemudian OC, pipet tetes, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Untuk bahannya di sini ada biakan dari A dan B pada agar miring, kemudian larutan air garam fisiologis, satu set cat gram, dan minyak imersi. Untuk pewarna sendiri ada 4 larutan. Jadi yang pertama kita ada larutan A itu isinya kristal violet, kemudian etil alkohol 95% 20 ml, amonium oksalat 0,8 gram, dan aquades 80 ml. Untuk larutan kedua, yaitu larutan Lugol, kita ada iodin, kemudian KAI 2 gram, dan aquades 80 ml. Kemudian larutan peluntur, isinya alkohol 95% 50 ml, dan aseton 50 ml. Kemudian yang terakhir ada larutan safranin, isinya safranin 2,5% dalam alkohol 10 ml, dan aquades 100 ml. Cara kerja dari pewarnaan gam sendiri yaitu pertama ambil kaca benda, kemudian bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen 2-3 kali. Kemudian beri tanda kaca benda masing-masing. Jadi ditulis dengan spidol permanen atau diberi label pada titik kaca benda, diberi tanda A dan B. Kemudian gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan substansi bakteri nanti. Kemudian selanjutnya tetes air garam fisiologis pada bagian tengah-tengah elips tersebut, baik pada kaca benda atau B. Kemudian ambil satu OC biakan bakteri dan suspensikan air garam fisiologis pada kaca benda A maupun B. Selanjutnya buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A dan bakteri A pada kaca benda A dan bakteri B pada kaca benda B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian selanjutnya keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas nyala api lampu bunsen. Letakkan kaca benda di atas rak preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Kemudian selanjutnya buang zat warna, cuci dengan air mengalir, lalu tetesi dengan larutan Lugol pada seluruh preparat. Biarkan selama 30 detik. Selanjutnya buang larutan Lugol, bilas preparat dengan air mengalir, lalu lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan safarin, biarkan selama 2 menit. Kemudian buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Lalu setelah dicuci dengan mengalir, keringkan preparat dengan cara dianginkan, jangan ditiup. Kemudian periksa di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga kuat, sampai 1000 kali. Pada pemeriksaan dengan perbesaran 1000 kali dengan harus menggunakan minyak imersi agar lebih terlihat. Selanjutnya pewarnaan BTA. Jadi pewarnaan BTA ada beberapa cara, tapi yang di sini akan saya jelaskan yaitu pewarnaan dengan cara Ziehl-Neelsen. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada objek gelas atau kaca benda, OC, masker, lampu bunsen, preparat, mikroskop, biakan bakteri, yaitu sputum BTA, kemudian satu set cat BTA, atau Ziehl-Neelsen, lalu minyak imersi. Untuk larutan pewarna ada 3 larutan di sini. Larutan pertama yaitu isinya alkohol fungsin 3% 10 ml, kemudian fenol 5% 90 ml. Kemudian pada larutan kedua HCl 37% 3 ml, kemudian alkohol 95% 97 ml. Pada larutan ketiga isinya methylene blue 0,1 gram, lalu aquades 100 ml. Cara kerja dari pewarnaan BTA, yang pertama
harus pakai masker supaya tidak mudah tertular dari kuman TB. Selanjutnya, ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen, kemudian teteskan argon fisiologis pada tengah kaca benda. Buat preparat tipis dan rata. Keringkan preparat pada suhu kamar, lalu fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas nyala api lampu bunsen. Kemudian letakkan kaca benda mendatar pada preparat dan tuangi larutan karbonfluksin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda. Selanjutnya, dilewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tapi tidak sampai mendidih. Diulangi sebanyak 3 kali dan biarkan selama 5 menit. Lalu buang zat warna dengan alkohol dan asam sampai semua warna larut, segera cuci dengan air mengalir, lalu tuangi preparat dengan larutan methylene blue. Biarkan selama 30 detik. Cuci dengan air mengalir dan keringkan. Kemudian amati di bawah mikroskop dengan perbesaran yang kuat, yaitu sampai pembesaran 1000 kali, dan harus menggunakan minyak imersi. Kemudian yang terakhir ada pewarnaan khusus atau pewarnaan struktural. Jadi pewarnaan khusus adalah sebuah metode pewarnaan untuk mewarnai struktur khusus atau bagian tertentu dari suatu bakteri. Misalnya pewarnaan spora, pewarnaan kapsul, pewarnaan flagel, dan masih banyak yang lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.